Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG lanjut turun hampir 1% ke angka 7046. Dan di video ini coba analisa saham Adro yang hari ini berhasil rebound setelah sebelumnya turun sangat dalam. Bagaimana potensi saham Adro ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Adro yang hari ini berhasil naik 11% lebih ke harga 2310. Secara pergerakan memang kita semua tahu Adro dalam 2 hari sebelumnya turun sangat dalam karena terkena dividend trap. Jadi bisa kita perhatikan pada perdagangan tanggal 28 November hari Kamis, Adro langsung gap down berada di sekitar harga 2760, langsung ARB dan berada di bawah kedua garis EMA. Jadi sebelumnya masih berada di sekitar garis EMA 50, tapi karena terkena dividend trap langsung downtrend. Keesokan harinya hari Jumat juga masih lanjut turun ke sekitar harga 2070. Walaupun sempat bergerak naik, mencoba naik di atas 2200, Adro pada saat itu masih gagal, tapi masih ditutup di candle hijau karena opening di bawah. Tapi cara trennya Adro saat ini masih bergerak downtrend. Dan menariknya hari ini Adro berhasil bangkit naik 1% lebih, 11% lebih ke 2310. Jadi secara teknikal memang saat ini Adro masih sangat downtrend, tapi bisa menarik karena penurunan ini karena dividend trap. Plus jika kita perhatikan dan dari data broker summary, jika kita perhatikan asing memang sampai saat ini masih terus keluar dengan jumlah besar, tapi di broker summary jika teman-teman perhatikan pada perdagangan hari ini terpantau masih ada akumulasi. Pada perdagangan tanggal 29 November kemarin juga walaupun turun 24% lebih, ini sebenarnya pada satu juga masih ada akumulasi. Jadi 2 hari terakhir sudah mulai ada akumulasi dan hari ini Adro berhasil bangkit. Jadi untuk teman-teman yang hari ini sudah berhasil dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa di hold dan bisa jadikan harga 2200 untuk trailing stop. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, misalnya lebih oke adalah buy on breakout apabila Adro berhasil break 2300. Apabila terkonfirmasi break, Adro berpotensi naik menuju target terdekat di 2500 dan target lebih jauh di sekitar 2950 sampai 3000. Tapi saat ini apabila berhasil break, jadikan target terdekat di 2500 dulu untuk target swing atau target trading jangka pendek, atau hold saja terus selama Adro tidak turun bawah 2200. Jadi saat ini wait and see di sekitar harga 2300, lihat apakah Adro minggu depan berhasil break. Apabila gagal break dan melemah ke 2200 dan terpantau masih kuat di 2200, bisa coba entry. Tapi jika tembus dan teman-teman ingin coba pantau dan entry, lebih oke adalah tunggu kembali di sekitar harga 2000 yang saat ini masih berupa support psikologis untuk saham Adro. Jadi untuk Adro secara teknikal memang masih belum aman, tapi selama masih ada akumulasi, saya lihat masih ada potensi untuk technical rebound karena 2 hari sebelumnya sudah turun sangat dalam. Jadi manfaatkan technical rebound ini untuk swing trade atau trading jangka pendek. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham Saratoga yang juga terkena dampak dari Adro. Sebelumnya juga sempat Adro turun dalam, Saratoga juga dibuat turun. Pada saat Adro minggu lalu juga melemah, Saratoga juga terpantau melemah. Dan pada saat hari ini Adro naik, Saratoga juga hari ini naik lumayan tinggi 12% lebih ke 2390. Dan secara tren memang sama Saratoga masih oke, walaupun saat ini tidak uptrend seperti sebelumnya, tapi minimal bisa kita lihat masih kuat berada di atas harga 2000 merupakan support psikologis plus garis EMA 150. Dan saat ini garis EMA 150 di sekitar 2030. Jadi secara tren Saratoga untuk tren yang masih oke dan menarik karena saat ini mencoba untuk beri garis EMA 50 dan 2300. Dan untuk Saratoga jika kita perhatikan asing masih terus masuk akumulasi, beda dengan Adro asing terus keluar. Untuk Saratoga asing masih terus masuk, dan di broker summary kenaikan tinggi hari ini juga terpantau ada akumulasi dengan jumlah besar, sehingga potensi Saratoga untuk break 2300 masih sangat besar dengan target kenaikan terdekat di 2500 sampai 2540. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold, bisa jadikan 2300 untuk trailing stopnya. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini berusaha pantau saham Saratoga dan ingin coba entry, menurut saya lebih oke adalah tunggu di sekitar 2300 sampai garis EMA 50, di sekitar 2260 apabila teman-teman ingin coba entry saham Saratoga. Jadi lebih oke tunggu terkoreksi dulu, mengetes target harga ini, apabila masih bisa bertanda rebound, baru ikuti entry, dan target jangka pendek di 2400 sampai target lebih jauh di 2500. Atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target lebih jauh di 2550 sampai 2650. Selanjutnya ADMR juga hari ini mencoba untuk bangkit mengikuti Adro, tapi bisa kita lihat
Walaupun hari ini naik 2% lebih, ADMR secara tren tidak oke, masih downtrend, dan candle hari ini juga tidak oke. Jadi sempat naik tinggi mengetes 1300, tapi penutupan kembali gagal break 1300 dan berada kembali ke sekitar 1250 yang saat ini masih berupa daerah support. Jadi walaupun hari Jumat kemarin turun dalam, candle merah lumayan solid, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Hari ini terpantau ADMR masih bisa bertahan di support 1250. Tapi walaupun bisa bertahan secara tren, ingat ini masih belum oke, masih belum aman karena tren masih bergerak sangat downtrend. Dan jika kita perhatikan untuk ADMR pada kenaikan hari ini, asing 2 hari terakhir sudah mulai masuk. Dan di broker summary memang kenaikan hari ini ada akumulasi, tapi akumulasinya hanya akumulasi kecil. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham ADMR, wait and see jika 1250 apabila terpantau masih bisa bertahan baru ikut entry. Jika terpantau gagal bertahan dan masih lanjut turun, sebagian jaya entry karena secara teknikal masih lanjut downtrend dan target penurunan terdekat memang di sekitar 1200, tapi saya lihat masih ada potensi apabila gagal bertahan di 1250, ada masih ada potensi untuk menuju 1150. Jadi secara teknikal masih belum aman dan cara inflow juga saat ini masih belum ada inflow besar. Jadi ADMR masih sangat beresiko apabila teman-teman ingin coba entry. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham PNBN. Bisa kita lihat PNBN secara tren masih oke, walaupun dalam 2 minggu terakhir sempat melemah karena gagal break 2000. Tapi bisa kita lihat PNBN berhasil rebound dari garis EMA 50. Jadi hari Jumat berhasil bertahan, hari ini kembali naik 6% lebih ke 1900. Jadi untuk teman-teman sudah punya, saat ini masih bisa di hold, kan secara teknikal masih oke, dan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes resistensi psikologisnya di harga 2000. Dan jika kita perhatikan di sini, asing terpantau dalam beberapa minggu ini memang kembali keluar, tapi di broker summary kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk yang sudah punya, saat ini masih layak untuk di hold dan target take profit di sekitar 1950 sampai 2000 untuk target swingnya, atau hold saya itu selama garis EMA 50 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau, saya tetap harus hati-hati karena secara tren walaupun saat ini oke, tapi kenaikan hari ini sudah lumayan tinggi. Apabila teman-teman besok baru buy on breakout di sekitar 1880 sampai 1900, teman-teman harus lebih disiplin. Apabila mulai naik tapi mendekati harga 1950 sampai 2000 mulai melemah, pertimbangkan untuk take profit. Karena tetap saja apabila masih gagal naik di atas 2000, cara tren masih ada potensi untuk kembali ke garis EMA 50. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, "Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya?" Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.